Jadi kita memiliki 42 program studi. Maka kalau kita ingin sukses, ya pantaskan saja diri kita. Keinginan kuliah cepat tidak salah. Oke. Ya, tapi jangan sampai untuk masuk ke Unpas itu banyak pintu ada 3 ya, Pak? belajar. Banyak pintu. Banyak pintu. Banyak jalan menuju Roma. Sukses kita saat ini itu tidak lepas dari perjalanan sukses masa lalu kita lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Sampurasun. Sampai. Selamat datang di podcast Unpas Talk, ruang bincang inspiratif membedah makna pendidikan dari berbagai sudut pandang bersama narasumber-narasumber luar biasa. Hari ini kita akan mengupas satu topik yang menggelitik tapi sangat relevan. Apalagi buat kamu yang sedang mencari arah pendidikan masa depan. Bicara pendidikan bukan hanya gelar. Bersama kita hari ini Wakil Rektor 1 bidang Belmawabud. Pembelajaran, kemahasiswaan, alumni, agama dan juga budaya. Sudah bersama kita Bapak Profesor Dr. Cartono SPD, MPD, MT. Masya Allah. Pak, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampurasun Pak Car. Sampai. Alhamdulillah. Yes, finally guys, kita bersama dengan Pak Car pada hari ini. Dan ini buat Smart Generation yang sudah nonton dari tadi udah nungguin mungkin Pak. Pengen lihat Pak Car juga pada hari ini. Finally, ini Kang Jezi bersama dengan Pak Car sudah bersama. Pak, pertama Jezi mengucapkan terima kasih banyak. Sama-sama. Di tengah kesibukan Pak Car, menyempatkan waktu untuk bisa berdiskusi, berbincang bersama kita di sore hari ini Pak ya. Di hari ini lah, luar biasa sekali. Pak Car, mungkin banyak di luar sana teman-teman kita nih, Smart Generation, yang lagi bimbang Pak. Lagi galau. Lagi, aduh mau kemana nih kan. Menentukan masa depan mereka nih. Pak, ini supaya lebih kenal dan lebih dekat nih Pak. Boleh nggak Pak Car sampaikan lagi nih. Bagaimanakah dan dimanakah nih Pak ini tentang kampus Unpas kita ini Pak? Ya, kampus Unpas dan itu adalah salah satu unit garapan dari Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan. Di bawah organisasi induk Paguyuban Pasundan yang berdiri 1913, tepatnya di tanggal 20 Juli lah ya. Kemudian Unpas berdiri 1960. Ya, jadi bagi Unpas ini perjalanan yang cukup panjang, berarti sekarang memasuki usia yang ke 65 tahun di tahun 2025 karena Unpas berdiri 14 November 1960. Wow, udah panjang perjalanan Pak ya? Panjang. Lebih, ini usia golden udah lewat. Udah lewat ya. 50 tahun udah lewat ya Pak ya? Iya. Nah, ini kalau bicara tentang Unpas tadi Bapak jelaskan begitu panjang perjalanan kita, tentu gak lepas juga dari fakultas. Betul. Ya kan? Prodi apa saja, dan juga S1 ataupun pascasarjana yang tersedia nih Pak. Iya. Jadi kita memiliki 42 program studi. Wow. Ya, terdiri dari 26 program studi sarjana ya. Kemudian sisanya berarti berapa? 12 ya. 12 itu program studi magister dan 3 program studi doktor. Yaitu doktor ilmu hukum, doktor ilmu sosial, dan doktor ilmu manajemen. Jadi keragamannya itu berasal dari 7 fakultas di program sarjana ya. Ada fakultas hukum, kemudian fakultas ilmu sosial, ilmu politik ya. Kemudian ada fakultas ekonomi, ada fakultas keguruan dan ilmu pendidikan. Kemudian ada fakultas teknik, ada fakultas ilmu seni dan sastra, dan si bungsu adalah fakultas kedokteran. Kedokteran ya si bungsu ini paling akhir, padahal sejarahnya Paguyuban Pasundan itu sebetulnya didirikan oleh para mahasiswa Stovia kedokteran. Kedokteran ya Pak ya? Tapi perjalanan takdir di akhir ya Pak ya? Si bungsu sampai saat ini dengan dengan 42 program studi ya, baik program sarjana maupun program magister dan doktor, itu sudah cukup bisa mengakomodir kebutuhan kompetensi yang dibutuhkan oleh masyarakat, baik masyarakat umum maupun masyarakat dunia usaha dan dunia industri. Jadi semestinya teman-teman kita nih Smart Generation itu nggak confused lagi sebenarnya kan? Betul. Banyak option, banyak pilihan tuh buat teman-teman untuk memilih prodi manapun gitu. Saya berpesan ke generasi baru lah ya yang saat ini sedang
bimbang mencari institusi pendidikan tinggi lah ya. Jadi di tengah arus perubahan perkembangan teknologi informasi yang luar biasa ya, saya memandang bahwa pendidikan merupakan warisan terbaik lah yang harus terus digelontorkan, terus diwariskan kepada generasi muda kita ya, agar memang mau tidak mau untuk meraih masa depan yang lebih baik harus berani investasi dalam bidang pendidikan, baik pada anak-anaknya maupun orang tua ini harus peduli dengan pendidikan ya. Sehingga karena itu pendidikan itu seperti sebuah lentera begitulah ya, yang kemudian bisa menjembatani antara mimpi-mimpi ya dengan kenyataan nanti di kemudian hari. Wow, sebuah statement ungkapan yang ini sepertinya buat siapapun penuh dengan value Pak. Buat siapapun ya Pak. Betul. Nah Pak Char, kalau ingat Unpas nih Pak, sebenarnya kita ingat apa sih Pak? Ada ciri khas tersendiri Pak? Ya Unpas itu kan salah satu perguruan tinggi yang berbasis pada budaya, kultur ya, Pak. Punya karakter yang kuat, tradisi yang kuat. Tradisi yang kuat di sini adalah terkait dengan trijati diri Sivitas Unpas. Pengkuh agamana, luhung elmuna, jembar budaya. Wow. Nyantri, nyunda, nyakola. Dengan semangat sile asah, sile asih, sile asuh. Itu adalah mungkin satu-satunya perguruan tinggi di tanah air ya. Kalau dunia juga pastilah begitulah ya. Yang tetap berpegang teguh pada tradisi kuat terkait dengan nilai-nilai kearifan lokal yang luar biasa ya. Itu yang akan dilahirkan dari alumni-alumni Polri Pasundan ya. Jadi di samping dia memiliki kecerdasan secara intelektualnya ya, tapi dia juga memiliki kecerdasan emosional dan spiritual yang karena itu menjadi basis kompetensi yang dibutuhkan di masyarakat. Wow, jadi ini menjadi satu fundamental luar biasa ya Pak ya. Dan ternyata bicara tentang budaya bisa selaras dengan zaman. Ya betul. Bisa selaras dengan teknologi yang ada pada saat ini. Dan juga bisa dipadu-padankan atau disinergikan dengan knowledge ya Pak ya. Kita lihat juga lah ya. Jadi kalau kita lihat dunia saat ini begitulah ya, di mana perkembangan teknologi begitu luar biasa ya. Perkembangan pendidikan kita sebetulnya nilai-nilai karakter itu tetap menjadi hal yang penting untuk terus didiseminasikan dan celupkan kepada generasi muda bahwa kecerdasan saja tidak cukup. Ya, ini kita akan mention kalimat dari Pak Char nih. Baik, Smart Generation. Ini kita akan mention ungkapan beliau tadi. Mengapa tema kita hari ini Pak bicara tentang pendidikan bukan hanya gelar, ya, menjadi penting nih untuk di era sekarang nih Pak. Kenapa sih Pak? Betul ya. Jadi pengalaman saya ya, baik secara pribadi dan mengalami pasang surut kehidupan lah ya, muncul dan tenggelam, sukses dan gagal. Ternyata memang sengaja Allah hadirkan itu semuanya di hadapan kita karena kedua-duanya bisa memberikan pembelajaran yang berharga. Kita bisa belajar dari kegagalan, juga bisa belajar dari keberhasilan. Nah, kita sama-sama tahu bahwa berdasarkan riset-riset begitu ya, bahwa 2/3 dari kecerdasan kita itu sebetulnya genetik ya. Genetik ya Pak. Kecerdasan kita itu. Kemudian terkait dengan kreativitas beda lagi. Kalau kreativitas justru sepertiganya itu adalah dari pendidikan ya. Sisanya itu adalah terkait dengan pengembangan nilai-nilai karakter. Soft skill ya. Soft skill. Wow. Dan kita juga lihat bahwa ternyata sukses seseorang di dunia kerja itu 85%-nya itu justru ditentukan bukan oleh kemampuan hard skill-nya, kemampuan intelektualnya, tapi kemampuan soft skill. Soft skill ya Pak. Nah, ini yang bahwa ketika kuliah sebetulnya saat yang pas untuk berinvestasi tidak hanya dalam rangka penguatan bidang ilmu, tapi juga untuk mengembangkan nilai-nilai karakter, terutama kaitannya dengan soft skill, membangun jejaring, punya kemampuan kerja kolaboratif, kemampuan leadershipnya, ya, komunikasi ya, berpikir kritis kan, kemudian juga kemampuan literasinya. Paling tidak kalau bicara literasi kan di situ nanti ada 5 hal lah ya. Artinya literasi itu kemampuan membacanya. Setelah dibaca kemudian kita memahami. Setelah dipahami kemudian kita memaknai. Maka dari baca, memahami, memaknai pasti akan lahir pikiran-pikiran kreatif. Kreatif ya, kreativitas dan inovasi itu.
Nah, dari kreativitas dan inovasi ya yang 4 tadi itu, kemudian yang kelima maka akan lahir yang namanya produktivitas. Maka sekali lagi ya bahwa ijazah dengan gelar yang menyertainya begitulah ya. Kemudian dilampirkan dengan transkrip akademik begitulah ya. Itu tidak cukup begitulah ya. Kita harus memiliki kompetensi-kompetensi tambahan di luar itu. Maka sebagai pembeda kita dengan lulusan yang lain, ya kita harus memiliki sejumlah sertifikat kompetensi yang kemudian nanti itu menjadi pembeda antara lulusan yang satu dengan lulusan yang lainnya. Jadi filter sendiri ya Pak ya? Itulah Unpas ya Pak ya? Wow. Oke, buat Smart Generation ternyata memang bicara pendidikan bukan hanya gelar semata. Jadi walaupun kalian punya gelar, tetap yang namanya soft skill menjadi hal yang mesti dipertambangkan dan mesti dimiliki. Betul. Ini kayak sepanjang zaman ya Pak ya? Dari zaman dulu sampai sekarang sepertinya soft skill itu menjadi hal yang membuat seseorang tuh goal sukses itu lebih mudah. Ya, betul ya. Jadi ini banyak riset-riset yang mengungkap tentang itulah ya. Betapa kita tidak ingin ya bicara tentang soft skill kan terkait dengan karakter. Yes, Pak. Karakter itu kan paling tidak ada karakter moral, ya karakter kinerja lah ya. Karakter moral terkait dengan nilai baik, benar dan jujur kan. Yep. Kemudian karakter kerja ya, karakter kinerja kaitannya dengan kerjasama kan kita harus punya kemampuan kolaboratif kan. Kemudian kerja cerdas, kemampuan intelektualnya juga bagus, kerja tuntas ya. Kemudian juga kerja ikhlas ya, sehingga kemudian selanjutnya kita bisa mengkombinkan dua hal tadi itu, maka itu yang akan menjadi melengkapi kita sukses di dunia kerja kita. Bahkan ketika saya sekarang ada di posisi Warek 1 ya, Warek bidang bel maupun gitu, dan kemudian juga punya anak buah begitulah ya, punya tim gitu Pak. Ketika akan menempatkan seseorang, saya lebih mempertimbangkan kompetensi soft skill-nya. Oke. Di samping bukan berarti kecerdasan diabaikan. Yes, ya. Tapi dia tampil menjadi pribadi yang menarik. Tampil menjadi pribadi yang kemudian menjadi solusi ketika ada masalah. Tampil menjadi pribadi yang tangguh. Tampil menjadi pribadi yang memiliki karakter yang pekerja keras. Ya, orang-orang yang seperti itu. Tapi kan kita tidak mau pinter tapi culas. Ya. Kemudian pinter tapi kemudian dia kemudian memiliki perangai yang kurang bagus, sehingga orang-orang yang seperti itu biasanya dalam karirnya itu banyak menemukan hambatan. Yes, Kita dalam keseharian kan suka melihat kadang-kala sebetulnya dia kan biasa-biasa aja dulu waktu ini, tapi kok karirnya itu begitu bagus gitu, mulus perjalanannya gitu ya. Pasti saya pastikan dia memiliki karakter yang baik. Wow. Pak Char, ini mungkin salah satu ya pembeda kampus kita dengan yang lain ya Pak ya. Pendidikan karakter. Iya. Dan nilai-nilai karakter yang kita adopt, yang kita anut ya adalah bersumber dari nilai-nilai agama dan budaya luhur Sunda ya kita ya, yang tentu yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama lah ya. Wow. Pak Char, ini mungkin bisa jadi salah satu reason, Pak, alasan buat teman-teman kita ini Smart Generation yang mungkin kenapa harus memilih atau berada di kampus Unpas. Iya. Salah satunya itu karakter yang ditanamkan buat teman-teman ketika ada di sini. Unpas tidak hanya menawarkan dari sisi nilai tadi lah ya, tapi memang secara geografis Unpas juga menempati posisi yang cukup penting ya untuk berinvestasi di bidang pendidikan. Ya, pertama ada di Kota Bandung. Yes. Kota Bandung itu ibu kota provinsi Jawa Barat ya, dan penyangga ibu kota negara. Yes. Walaupun sekarang mau pindah katanya ke Kalimantan. Tapi Jakarta ya, sebagai pusat bisnis, pusat segala kehidupan, bahkan hingga saat ini masih pusat kegiatan pemerintahan dan politik, itu memiliki makna tersendiri. Ya, sehingga saya mendorong kepada para mahasiswa agar kuliah di Bandung, khususnya kuliah di Unpas, tidak hanya dalam rangka investasi ilmu, tapi dalam rangka membangun jejaring, membangun konektivitas, kemudian membangun kerja kolaboratif. Ya, kita bisa bergaul dengan mahasiswa-mahasiswa lain di luar Unpas, ya, karena kita dikelilingi oleh kampus-kampus lain yang juga memiliki pengaruh dan nama yang cukup besar juga, ya, sehingga akan terjadi hyper competition yang sehat di antara mereka untuk menjadi yang terbaik.
Oke, Pak Char, ini kan kalau di era sekarang nih Pak, banyak teman-teman mahasiswa kita tuh ingin kuliah tuh cepat selesai gitu Pak. Terus kalau bisa langsung kerja. And then kira-kira bagaimana nih Pak, Unpas bisa menjembatani semua nih Pak? Ya, jadi keinginan kuliah cepat tidak salah. Oke. Ya, tapi jangan sampai learning loss. Ya. Artinya banyak konten-konten atau banyak materi-materi yang harusnya menjadi kompetensi kita, ya. Itu kemudian skip lah, ya. Makanya di Unpas, ya, apalagi dengan kebijakan perubahan dari kampus merdeka ke kampus berdampak, betul ya, kampus berdampak. Itu saya menerapkan bahwa ibaratnya itu mahasiswa itu memiliki dua kaki, ya, dengan harus menempuh 140 sampai 145 SKS. Bahkan 150 SKS, ya. Bagi saya itu sebetulnya kita memiliki dua kaki, ya. Kaki pertama itu tancapkan aja di kampus, ya, untuk mendalami bidang ilmu. Nah, sesuai dengan program studinya masing-masing. Kalau di ilmu komunikasi ya ilmu komunikasi, kalau di teknologi pangan. Concern di situ ya. Dan Pak, itu cukup, hemat saya 80 sampai 100 SKS sudah cukup itu. Oke. Nah, sisanya yang 40 sampai 45 bahkan sampai 50 SKS itu saya siapkan spek untuk mencari kompetensi-kompetensi tambahan di luar kampus. Ya, karena fakta menunjukkan bahwa berdasarkan kebutuhan dunia kerja, ya, dan juga kompetensi yang dibutuhkan di masyarakat maupun dunia kerja, itu ternyata tidak bisa diselesaikan di ruang-ruang belajar konvensional. Saya merasakan, ya, karena saya seperti ini mungkin karena kalau saya faktor keadaan mungkin dulu, ya, sehingga dengan segala keterbatasan saya harus survive kan. Yes, Pak. Saya harus bisa kuliah sambil bekerja. Ya. Saya harus kemudian ingin juga mengembangkan potensi diri dengan aktif di organisasi-organisasi kemahasiswaan, dari mulai ketua angkatan, ketua himpunan, jadi BEM fakultas, BEM universitas, bahkan mendirikan Ikatan Senat Mahasiswa se-Indonesia dulu. Dan ternyata itu, ya, jejak rekam yang saya lalui itu telah menjadi anak tangga untuk kemudahan saya mencapai sukses tertentu, Yes. misalnya terkait dengan studi lanjut. Ya, alhamdulillah, ya, dari mulai S1, S2, S3 itu gratis semua itu. Wow. Ya itu tadi, karena ternyata ini. Jadi orang itu kan biasanya bangkit ketika terjepit. Yes. Jadi makanya kita jangan terjebak pada kondisi kemapanan, ya, kondisi nyaman. Ya. Jadi zona nyaman, ya, harus ada pemantiknya. Makanya dalam kondisi seperti itu, akhirnya saya bersyukur juga ini diberi keterbatasan waktu dulu, keterbatasan biaya, finansial, ya, segala macam. Jauh dari orang tua, begitulah, ya, sehingga saya harus survive. Akhirnya alhamdulillah, coba kalau saya dekat orang tua, mungkin saya manja, ya, tidak survive seperti saat ini kan, gitu lah, ya. Makanya saya tanamkan ke para mahasiswa juga, ya, agar jadikan saat kuliah tidak hanya investasi ilmu, tapi investasi untuk membangun konektivitas, jejaring, kemudian membangun pertemanan, ya, kemudian berkomunikasi dengan banyak pihak. Karena itulah sebetulnya jejak rekam yang nanti akan baru dirasakan kelak di kemudian hari. Jadi notice sama Pak Chad barusan itu tentang soft skill. Ternyata 50% Pak itu dominan soft skill itu memberikan ruang sukses buat kita lebih besar, ya Pak. Betul. Mungkin ini juga yang ditularkan ataupun ditanamkan oleh Unpas kepada mahasiswa, ya Pak. Iya, betul. Jadi saya harap mahasiswa fokus apa yang menjadi tugas pokok mahasiswa itu belajar. Knowledge ya tadi. Ya, belajar tentu paling tidak mengembangkan dua hal, ya, terkait dengan hard skill-nya dan soft skill-nya. Sehingga karena saya yakin betul bahwa Allah itu memberikan sesuatu kepada kita itu sesuai dengan kadar kepantasan yang kita usahakan. Wow. Maka kalau kita ingin sukses, ya pantaskan saja diri kita. Apakah kita layak diberi amanah menjadi orang yang sukses? Ya, jadi tidak pernah salah bahwa Allah itu memberikan sesuatu kepada kita sesuai dengan kadar kepantasan yang kita upayakan. Maka tugas kita itu adalah memantaskan diri aja sebagai pribadi-pribadi terbaik, ya, yang siap kemudian Allah turunkan berbagai macam amanah pada kita. Yes.
Wow, ini daging banget nih Smart Generation. Tidak salah begitulah ya gitu aja. Ya, termasuk saya selalu bilang berselakar, termasuk Anda mencari pasangan hidup ya. Itu juga pantaskan aja diri Anda. Kan orang baik-baik akan ketemu yang baik. Orang baik-baik. Wow. Ya, maka kalau ingin menemukan pasangan yang baik-baik, berarti pantaskan aja dulu diri Anda. Apakah layak Anda memperoleh pasangan yang baik enggak? Gitu kan. Wow. Pacar ini baru beberapa loh Pak, tapi udah begitu banyak value yang kita dapatkan di sini dan mungkin ini udah cukup menjadi sebuah alasan buat teman-teman calon mahasiswa di luar sana nih Pak. Kenapa mereka mesti berada di Unpas untuk melanjutkan edukasi mereka. Nah, Pacar satu lagi nih Pak. Kan Bapak selaku Wakil Rektor 1, pasti Bapak punya banget nih mungkin advice, pesan dan harapan nih Pak buat calon mahasiswa baru yang mungkin sekarang tuh tadi yang Jesse bilang di awal lagi galau banget Pak untuk memilih kampus mana sih yang mereka harus tuju. Pesan dari Bapak nih Pak. Ya, pesan saya baik kepada para calon mahasiswa baru ya, termasuk para orang tuanya betul ya, di tengah arus perubahan yang luar biasa, bahwa investasi dalam bidang pendidikan itu merupakan hal yang utama dan pertama. Wah. Ya, jadi jangan ragu dengan investasi di bidang pendidikan, karena pendidikan itu seperti sebuah eskalator. Ya, jadi dan itu menjemput janji Allah juga. Ya, yaitu Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Ya, maka ketika kita kemudian concern dengan itu semuanya, ini baik bagi diri maupun bagi bangsa dan negara sebetulnya. Ya, negara juga harus punya keberpihakan terkait dengan investasi dalam bidang pendidikan. Untuk itu saya berpesan kepada calon mahasiswa baru ya, pilih kampus yang memiliki jejak rekam yang bagus ya. Kemudian concern terhadap pengembangan tidak hanya nilai-nilai hard skill ya atau intelektual, tapi juga terkait dengan pengembangan nilai-nilai karakter atau soft skill. Tapi nilai-nilai karakter dan soft skill itu yang berbasis pada nilai-nilai agama dan budaya. Ya, karena sumber dari segala sumber kebenaran itu kan harus bersumber dari yang maha benar. Yes. Ya, yang maha benar ya nilai-nilai agama begitulah kan, sehingga insya Allah karena itu merupakan anggukan universal. Ya, nilai-nilai kebaikan itu. Betul, Pak. Dan itu pasti akan menjadi jalan mudah bagi kita untuk menatap masa depan yang lebih baik. Oke. Nah, seperti itu sih sebetulnya. Siap Pacar. Oke, Pacar. Tadi sebenarnya udah sangat notice dengan apa yang Bapak sampaikan barusan. Nah, ini Pak, kalau bicara tentang pendidikan itu bukan hanya sekedar gelar Pak. Lalu sebenarnya menurut Bapak ini, pendidikan yang sejati itu sebenarnya seperti apa sih Pak? Hemat saya, pendidikan yang sejati adalah pendidikan yang kemudian mampu, paling tidak pendidikan yang mampu menjadi guide bagi dirinya sendiri. Ya, kemudian berdampak dengan pendidikan yang baik pada lingkungannya. Ya, karena sebaik-baik manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi lingkungannya. Ya, sehingga pendidikan yang baik adalah pendidikan yang mampu mengantarkan kita untuk berperan sesuai dengan hakikat dari tujuan penciptaan kita. Yaitu kita menjadi seorang khalifah di muka bumi, memelihara planet bumi, gitulah ya. Karena wa ma khalaqtul jin wal insan illa liya'budu ya. Tidak aku ciptakan jin dan manusia selain untuk beribadah kepada Aku. Sehingga pendidikan sejati adalah pendidikan yang kemudian akhirnya kita makin dekat dengan Sang Maha Pencipta. Makin mensyukuri dengan Allah sudah takdirkan kita hidup di dunia, dan kemudian karena sebetulnya kan kita makhluk akhirat, hanya sedang ada dimainkan dulu di dunia, di perjalanan dunia. Kita akan kembali ke akhirat. Maka kemudian apa-apa yang kita lakukan itu harus merupakan bagian dari investasi kita di yaumul akhir nanti. Wow, ini satu ungkapan luar biasa dari ini mungkin di talk show kali ini, satu ungkapan yang menurut Kang Jess itu luar biasa banget adalah kita adalah makhluk akhirat yang lagi berada dalam perjalanan dunia. Betul. Wow. Aduh, thank you banget loh Pak Pacar. Pacar, ini satu lagi nih Pak. Ini bagaimana kampus kita nih Pak Unpas ini, istilahnya tuh membantu mahasiswa Pak untuk menggali potensi personal mereka nih Pak. Ya, jadi Unpas sadar betul maka karena turunan dari tujuan paguyuban Pasuna kan memerangi kemiskinan. Ya, jadi Unpas ya saat ini kan membuka 13 jalur untuk masuk ke Unpas itu. Banyak pintu ada 13 ya Pak? Banyak pintu. Banyak jalan menuju Roma. Itu dia. Sehingga
itu sekarang tidak ada alasan lagi masyarakat untuk tidak bisa kuliah. Karena setiap permasalahan yang dihadapi itu masyarakat, baik permasalahan biaya, baik permasalahan waktu, baik permasalahan geografis, baik permasalahan terkait dengan misalnya capaian-capaian pembelajaran. Nah, itu ada solusinya. Ada solusi sebenarnya. Ada solusinya. Contoh misalnya yang ingin bebas 100%. Yes. Ya, kita menawarkan itu ya, yaitu beasiswa Hafiz Quran. Masya Allah. Ya, dari mulai hafal juz 5 juz gitu 5 juz, ya, sampai 30. Tentu yang tanpa biaya 100% itu kalau dia sampai 30 juz. Nah, wow. Kemudian kalau saudara-saudara kita misalnya tetap ingin di Bandung, Unpas menjadi pilihannya, tapi terkendala oleh biaya hidup yang tinggi. Kemudian juga biaya transportasi yang tinggi, ya, sehingga harus kos di Bandung juga kan, begitulah ya gitu. Itu kan ada moda yang terkait dengan pembelajaran hybrid, ya, melalui learning management system. Atau saudara-saudara kita yang mungkin dulu pernah putus kuliah, ya, ya. Kemudian karena faktor ekonomi kan dulu ya, tapi mungkin saat ini dia sudah bekerja, terkurung di pabrik-pabrik, terkurung di perusahaan-perusahaan, mungkin faktor biaya tidak jadi masalah, tapi terkendala waktu, ya, terkendala geografis, maka kita hadirkan RPL, ya, rekognisi pembelajaran lampu. Jadi jejak rekam dia selama bekerja itu diakui, termasuk jejak rekam pendidikannya dulu, sehingga nanti dihimpun dalam dokumen portofolio, ya, jejak rekam tadi itu, sehingga ketika kemudian nanti dikonversi nilainya berapa, sehingga nanti berapa nilai yang dikonversi ke dalam SKS, sehingga nanti dia tinggal menyisakan sekian mata kuliah atau sekian SKS. Melanjutkan beberapa SKS saja ya. Dan itu diselesaikan juga melalui pembelajaran hybrid. Wow, jadi so many solution ya Pak ya, buat Smart Generation nggak ada alasan lagi tuh. Ya, untuk gratis 100% bisa melalui jalur KIP. Jalur KIP, Pak? Iya, KIP. Kartu Indonesia Pinter. KIP kuliah ya. Itu kan 100% kan gitulah ya, walaupun tentu kuotanya terbatas gitu ya. Dan banyak yang lain-lain lah. Misalnya jalur seni budaya bisa juga ya, prestasi punya kemampuan jaipong, punya kemampuan tari atau apa. Atau atlet muda berprestasi. Wow. Intinya ada 13 jalur pintu masuk menuju Unpas. Ini jadi salah satu komitmen dari Unpas ya Pak? Ya, komitmen dari Unpas sebagai lembaga pendidikan tinggi yang komit terhadap upaya peningkatan kemiskinan dan kebodohan. Itu melalui jalur pendidikan. Memudahkan siapapun masyarakat Indonesia. Karena kami sadar betul bahwa perguruan tinggi itu merupakan gerbang terdepan memasuki dunia kerja. Yes. Ya, sehingga kurikulum yang kita kembangkan pun adalah kurikulum di mana saat dia masih menjadi mahasiswa itu harus sudah mulai berlatih dalam kehidupan di masyarakat. Ya, tadi dua kaki itu kan, yang satu di kampus, yang satu di masyarakat. Sehingga dia dilatih saat mahasiswa pun menjadi pengusaha sebelum menjadi pengusaha yang sesungguhnya. Wow. Dia berlatih di saat kuliah, kalau ingin berwirausaha, ya, menjadi wirausahaan sukses, bisnismen, ya, sebelum menjadi usahawan yang sukses kelak di kemudian hari. Jadi sehingga ketika lulus nanti itu tidak terjadi shock culture menghadapi situasi baru. Yes. Karena ketika mahasiswa sudah dibiasakan. Sudah teruji dengan kondisi yang real ya Pak ya? Iya, jadi tadi separuh di kampus, separuh di luar sana. Di dunia nyata. Pacar, mungkin ini Jazib ada satu pertanyaan, the last question mungkin sebelum kita masuk ke closing statement nih Pak. Ini kita udah masuk ke generasi Alpha sebentar lagi Pak. Generasi Z yang mungkin beda banget karakternya dengan culture dan juga karakter dengan generasi sebelumnya. Ini bagaimana Unpas istilahnya itu menjembatani, mensiasati dan juga memberikan ruang untuk mereka nih Pak. Iya. Saya selalu memberikan penguatan kepada para dosen ya, Bapak Ibu, saya sampaikan kepada para dosen. Yes. Bapak Ibu tentu berbeda dengan generasi mereka saat Bapak Ibu belajar dulu. Kita punya kalau kehidupan dilihat dari dimensi waktu itu kan masa lalu, masa kini dan masa depan kan. Yes. Sukses kita saat ini itu tidak lepas dari perjalanan sukses masa lalu kita lah. Bagaimana kita ke depan ya tentu bergantung pada saat ini. Nah, untuk itu karena Bapak Ibu itu ada di saat ini ya, tapi sudah memiliki jejak rekam pengalaman masa lalu yang cukup,
baik berhasil maupun tidak berhasil, tapi semuanya itu menjadi pengalaman berharga. Tapi saat ini Bapak Ibu hidup bersama-sama dengan mereka kaum kaum milenial lah ya. Ya. Generasi Z generasi dan Alpha ya gitulah ya, sehingga mau tidak mau Bapak Ibu juga harus mengadaptasi diri dengan kondisi saat ini, tapi dengan tetap menekankan nilai-nilai karakternya itu tetap menjadi penting, karena nilai-nilai karakter itu tidak pernah lekang di telan zaman. Ya, berbeda dengan kompetensi-kompetensi yang sifatnya generik. Generik ya, ya generik kan. Karena saya sadar betul bahwa perubahan kurikulum itu kadangkala kalah cepat dengan terjadinya perubahan di luar. Sementara dosen dia ditugaskan untuk merancang masa depan mereka. Berarti kita mengajar dosen itu harus punya basis masa lalu, jadikan bahan pelajaran luar biasa. Tapi kita gayut juga dengan perkembangan kondisi saat ini. Tapi kita harus memiliki pandangan-pandangan futuristik untuk masa depan. Wow. Gitu. Itu pesan saya kepada para dosen begitu. Ya, siap, jadi mereka harus bisa memerankan itu. Center banget ya Pak. Ya, agar mereka tetap bisa beredar. Pak Char, Masya Allah, tabarakallah, hari ini Jazzy mendapatkan banyak value banget. Udah discuss dan dia berdiskusi dengan Pak Char. Dan ini talk show ini spesial banget. Buat teman-teman calon mahasiswa baru di luar sana. Mudah-mudahan apa yang sudah kita paparkan tadi dan apa yang saya oleh Pak Char barusan menjadi alasan buat kalian untuk berada di kampus Unpas ini. Dan tidak ada alasan lagi untuk tidak melanjutkan pendidikan kalian. Apalagi di Unpas. Ada 13 pintu yang memudahkan siapapun ya Pak ya. Masyarakat manapun yang ingin melanjutkan pendidikan mereka di Universitas Pasundan.